dulu ya. Aisyah Hidayat Harahap, Ardiansa Saputra. Baik, dua yang tidak hadir ya. Coba silakan dikeluarkan buku temanya. Di halaman 59. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Coba diperhatikan percakapan Udin dan Edo. Wah, negeri kita benar-benar kaya ya Edo. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Nah, Udin, iya betul sekali Udin. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya dan tersebut dengan sebaik-baiknya, kata Edo. Nah, melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian berlimpah membuat kita semakin cinta terhadap tanah air. Jadi cinta terhadap tanah air ini diwujudkan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya yaitu melalui kesenian, misalkan seni musik dan lagu. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu lagu wajib yang berjudul Tanah Airku Ciptaan Ibu Sur. Coba dibalik bukunya. Baik, Ibu akan menyanyikan terlebih dahulu, lalu nanti akan kita nyanyikan sama-sama ya. Silakan diperhatikan liriknya. Tanah airku tidak lupakan dan terkenang selama hidupku. Oke, sekarang akan kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, jadi cinta tanah air itu juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, di pelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan kan? Masih ingat? Masih. Nah, selanjutnya kita akan belajar hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, banyak cara untuk menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan hak dan kewajiban kita. Nah, yang pertama adalah, coba diperhatikan bukunya, hak kewajiban warga negara. Yang pertama itu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Nah, hukum ini dibuat adalah agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum ini juga mengatur kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, Ibu contohkan, mencuri. Kalian tahu apa hukumnya? Nah, di penjara. Jadi misalkan amit-amit ya, salah satu dari kalian mencuri. Nah, itu hukumnya adalah di penjara. Jadi tujuan hukum itu adalah untuk menertibkan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Mengerti? Mengerti. Baik, yang selanjutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, menjaga kelestarian lingkungan sekitar ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Jadi, dengan kalian menjaga lingkungan seperti lingkungan sekolah kita, berarti kalian sudah ikut menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, salah satu caranya yang lain yaitu adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalian sudah besar kan? Tentunya pasti tidak tahu sampah itu dibuang di mana, ya kan? Baik, yang selanjutnya adalah membayar pajak. Nah, pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Jadi kesadaran dalam membayar pajak ini telah ikut serta mensukseskan pembangunan. Jadi kita itu setiap tahunnya membayar pajak. Sekali
pendidikan dasar. Nah, pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar itu 12 tahun, yaitu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Nah, setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, kalian ini kan generasi penerus bangsa. Jadi apa kabar negara kita ini apabila kalian sebagai generasi penerusnya itu tidak mau belajar? Apa yang akan terjadi dengan negara kita ini? Menurut kalian apa yang akan terjadi? Nah, dijajah lagi kan, terjadi lagi kehancuran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita diwajibkan untuk belajar 12 tahun. Sudah paham mengenai kewajiban kita sebagai warga negara? Sudah? Baik, akan Ibu lanjutkan selanjutnya hak warga negara. Coba dilihat di halaman 62. Yang pertama, hak kita sebagai warga negara adalah menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Nah, tadi hukum ini dibuat agar kehidupan kita itu nyaman, aman, dan tentram kan? Nah, jadi kalian sebagai siswa, ibu sebagai guru, sebenarnya di mata hukum itu kedudukan kita sama. Jadi apabila misalkan ibu mencuri, si Kurnia mencuri, itu hukumnya sama. Sama itu ya, karena kedudukan kita di mata hukum dan pemerintahan itu sama. Ngerti? Baik, yang selanjutnya adalah menikmati hidup layak. Nah, setiap orang itu berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Nah, cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Nanti kalau sudah besar kalian ingin bekerja sebagai apa? Ada yang mau jadi polisi, TNI, siapa lagi? Mau jadi apa lagi? Ada yang mau jadi jualan, bisnis? Mau jadi tentara, mau jadi angkatan semua? Ada yang mau jadi bidan? Jadi bidan? Ya boleh. Ada yang mau jadi dokter? Nah, jadi kita itu bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengeluarkan pendapat. Nah, mengeluarkan pendapat ini merupakan hak setiap warga negara. Seperti contoh kecilnya di dalam kelas ini, ketika kita berdiskusi, kalian semua itu berhak mengeluarkan pendapat. Tapi dalam mengeluarkan pendapat itu, tidak boleh bersifat menghasut. Misalnya, si Jagarino berpendapat, Bu, kita nggak usah gini lah, saya tidak suka, katanya kan. Terus si Jagarino menghasut si Adi, bilang gini aja, nggak usah mau gitu kan. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus menghargai setiap pendapat setiap orang. Oke? Yang selanjutnya yaitu beragama dan beribadah. Nah, jadi di negara kita ini, Indonesia itu, agama yang diakui secara resmi itu ada 6. Yang pertama apa? Yang tahu? Apa ini? Ya, yang pertama Islam. Selanjutnya apa lagi? Konghucu, Kristen, apa lagi? Hindu, Buddha. Dah, kelas 6 kan? Katolik yang terakhir. Nah, iya benar. Nah, kita semua itu kan memiliki agama masing-masing ya, dan negara itu menjaminnya melalui undang-undang. Nah, dalam beragama itu kita harus saling menghargai agama yang dianut oleh masyarakat yang lain. Jadi misalkan gini ya, misalkan kan kita beragama Islam. Nah, jadi kita harus menghargai agama Hindu apabila dia sedang beribadah. Mengerti? Oke, baik. Yang selanjutnya membela negara. Nah, salah satu contohnya tadi adalah seperti yang dibilang si Farel, katanya dia mau jadi TNI. Nah, itu salah satu contoh bagaimana cara kita membela negara. Karena membela negara itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu contohnya menjadi abdi negara. Yang selanjutnya, misalkan salah satu dari kalian mengikuti Olimpiade, itu juga merupakan salah satu bagian dari membela negara. Karena kan
sudah menampilkan negara kita di hadapan internasional. Jadi orang tahu bagaimana negara kita. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, pendidikan yang kalian dapatkan di sekolah, kalian merasa layak tidak? Layak kan? Nah, jadi kita semua itu sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti gedung, buku. Ada kan disediakan gratis? Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan kebudayaan. Nah, tujuan dari mengembangkan kebudayaan ini adalah agar kebudayaan yang kita miliki itu tetap lestari. Nah, salah satu contohnya misalkan ada kegiatan menari. Itu yang ditampilkan adalah tarian daerah dan memakai pakaian adat. Itu merupakan salah satu contoh dari mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu hak menikmati kekayaan alam. Kekayaan alam apa yang sudah kalian pakai saat ini? Udara. Itu kekayaan alam kan? Sedang kalian nikmati tidak? Nah, jadi kita sebagai warga negara itu kita berhak menikmati kekayaan alam yang ada. Sudah paham apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas di halaman 64. Silakan dibuka. Halaman 64. Nah, jadi kalian kan sudah tahu hak dan kewajiban kalian sebagai masyarakat. Sekarang buatlah daftar yang memuat pelaksanaan hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Yang kalian kerjakan itu cukup 5 saja ya. Sudah paham? Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, silakan dikumpulkan hasil pekerjaannya. Kumpulkan ke depan ya. Ibu akan memanggil 2 orang ya untuk membacakan hasilnya ke depan. Yang pertama, Jihan Fadila. Ada Jihan? Coba bacakan hak warga masyarakat dan contoh pelaksanaannya. Silakan dibaca. Buat ya. Tepuk tangan. Yang selanjutnya Nur Wahida. Ya, tepuk tangan. Baik, sekarang tugas kalian di rumah. Coba perhatikan orang-orang di sekitar kalian bagaimana mereka menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Diperhatikan ya, misalnya boleh tetangga kalian, orang tua kalian juga boleh. Bagaimana perilaku orang itu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sudah? Nah, yang selanjutnya nanti dipelajari lagi cara menyanyikan lagu Tanah Airku ya. Dibuka YouTube, dilihat bagaimana cara menyanyikannya. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dibaca lagi bukunya di rumah ya. Oke, silakan.